Eli gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kenapa Bu Mia? Sebenarnya kesini ya. Iya. Bu Eli, saya mau ada perlu nih, mau ada minta tolong. Pak Saiful ada kan? Oh ada, mau ketemu sama Pak Saiful. Iya. Oke. Saya mau butuh dengan Pak Saiful, Bu Eli bantu saya. Ketemu sama Pak Saiful ya? Oke. Minta tolong Pak Arif, tolong antarkan Bu Mia ke ruangannya Pak Saiful ya. Oke, silakan Pak Arif. Terima kasih Bu Eli. Biar diantar Pak si Anu ya, Pak Makasih Arif ya. banyak bantuan. Iya. Kemarin sudah jajan, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Arif. Ada tamu yang mau bertemu. Iya. Masuk ya? Makasih banyak Pak. Iya. Assalamualaikum Bapak. Pagi. Pagi. Iya, Bapak, kalau saya ingin mengganggu sebentar boleh ya? Boleh. Saya tadi malam izin ke Bapak ingin minta Waktu. waktu. Oh, Mbak Mia. Iya betul. Iya. Saya di Mari mana Bu. ini, Bapak? Saya siapkan kursinya. Makasih Pak. Pak Saiful, Ya, Mbak Mia. saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah menerima saya di sini. Begini Pak, saya ikut program pendidikan untuk guru penggerak. Iya. Dan untuk saat ini masuk dalam materi pengambilan dan pengujian keputusan. Pengambilan dan pengambilan keputusan ini didasari dari berarti melihat beberapa kasus. Karena saya masih belum menjadi pemimpin, saya Yeah. belajar untuk menjadi pemimpin. Yeah. Semoga Bapak tidak keberatan dan berkenan untuk sharing mungkin permasalahan apa saja. Kan Bapak sudah lama nih jadi kepala sekolah ya Bapak. Iya. Pasti pernah menjumpai permasalahan yang mungkin ya komplikated atau tentang siswa, guru dan lain sebagainya. Mungkin Yeah. Bapak tidak keberatan ya? Kalau keberatan nih, Janganlah Pak, saya kan mau belajar Bapak. belajar itu kan mahal. Ya, belajar itu harus sakit. Belajar itu kan harus mahal. Ya, gini Mbak Mia. Sebelumnya saya terima kasih. Saya merasa mendapat penghargaan dari Mbak Mia karena Mbak Mia dari sekian banyak kepala sekolah itu kok saya gitu loh ya. Kok saya yang dipuji gitu. Dan kemarin kan Mbak Mia itu sempat kirim surat ke saya itu, dan kebetulan diterima sama Bu Eli itu ada surat Pak, ada guru, ada guru dalam yang program apa guru penggerak ya. Angkatan 5 Pak. Angkatan 5 itu mewawancara Bapak, waduh kok saya gitu ya, tapi gak apa-apa, selagi saya masih bisa bantu ya. Sudah berapa lama di program pendidikan guru penggerak ini? Sudah, kalau sekarang sudah berapa bulan ya Pak? Sudah mencapai di modul 3.1 dari Banyak ya, banyak yang dipelajari Pak. Alhamdulillah banyak, mulai dari bagaimana cara kita menggambar kepada siswa, menjadi seorang pendidik yang fokus kepada perbedaan siswa, penerimaan siswa, dan berkolaborasi dengan Trisenta Pendidikan. Berapa lama itu Pak? Harusnya 6 bulan. 6 bulan? Sekarang udah berjalan berapa bulan? Seharusnya 4 sampai berjalan 5 Pak. Jalan kelima, udah selesai berarti ya? Hampir selesai. Doakan ya Bapak ya. Insya Allah. Nanti banyak aksi nyata kalau saya butuh kesini lagi nggak apa-apa ya Bapak ya? Selama saya dan setelahnya dibutuhkan. Alhamdulillah. Ya, saya selalu mengizinkan waktu gitu ya. Terima kasih. Ya, untuk siapa saja, termasuk juga mungkin Mbak Mia spesial. Oh, terima kasih. Bapak, nanti kalau dalam sesi tanya jawab sharing kali ini, saya sambil membaca catatan-catatan ataupun juga mencatat tidak apa-apa ya Pak? Mau nggak silakan? Takutnya Iya. tidak sopan karena Oh, tidak enggak. menjaga mata. Kan gini, saya itu kan sekarang berposisi sebagai pesakitan toh. Gitu ya Pak. Iya, diintegrasi berarti ya. Oh gitu ya Pak ya? Tidak Pak, Gitu ya? sebagai kepala dari sebuah kasus. Banyak kasus jangan-jangan Pak. Iya. Bagaimana Pak? Boleh. Ya, silakan. Sekarang saya kalau mau kita bincang-bincang ya, seputar kasus atau seputar masalah yang diketahui sama Mbak Mia, mau silakan. Ini mulai dari mana? Tapi jangan sulit-sulit. Tidak Pak, saya ingin belajar kan untuk memperoleh skill itu harus selalu diasah begitu ya Pak. Iya.
semakin banyak kita mempelajari sebuah kasus, semakin tajam naluri kita untuk membedakan kasus ini sebenarnya merugikan salah satu pihak saja, ada yang salah, mencari alasan dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke dalam pertanyaan yang selanjutnya, bolehkah Bapak sedikit bercerita dari permasalahan problematika yang pernah Bapak jumpai selama menjadi kepala sekolah? Adakah satu kasus yang menggelitik Bapak gitu, yang masih terkesan? Gini Mbak Mia, yang namanya seorang pemimpin, apalagi harus membawai banyak kepentingan, banyak kebutuhan dari berbagai hal yang harus saya lakukan, apalagi menyangkut kepentingan siswa, kepentingan guru. Ini kan siswanya kita kan ratusan di sini ya, termasuk gurunya juga puluhan, otomatis juga punya banyak hal yang harus saya penuhi gitu. Tentu seorang pemimpin tetap bersanding dengan sebuah kasus dan masalah gitu. Cuma bagaimana kita pandai-pandai dan bijak, kasus dan masalah itu tidak menimbulkan hal-hal yang pada akhirnya merugikan banyak pihak gitu ya, banyak pihak. Maka kita harus benar-benar harus bisa memilah dan memilih, serta juga harus bijak menjadi jalan keluar, sehingga apapun kasusnya, apapun masalahnya itu bisa diselesaikan dengan baik dan diterima oleh semua pihak tanpa merugikan orang, seseorang atau kelompok lain. Itu aja. Tidak boleh merugikan salah satu pihak semua atau menguntungkan begitu sebenarnya kalau merugikan mungkin ya, merugikan mungkin iya, tapi kita berupaya bahwa dampak atau kerugian itu tidak terlalu besar, ya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu signifikan berpengaruh kepada orang itu. Akan tetapi mungkin orang itu bisa memahami, pada akhirnya menyadari dan mengambil hikmah dari apa yang menjadi keputusan kita, gitu. Sehingga dengan sadar dirinya akan melaksanakan itu, walaupun keputusan itu memang belum berpihak kepada mereka, apakah secara pribadi orang bersama atau kelompok. Gitu. Begini Pak, di sesi pembelajaran saya saat ini ada satu materi itu terpecah menjadi dua, yaitu dalam pengujian keputusan ya Bapak ya, yaitu adanya dilema etika dan juga adanya bujukan moral. Sedikit ini nggak apa-apa ya Pak ya? Saya takutnya kalau lebih banyak ternyata lebih banyak pengertian Bapak. Ya enggak juga. Yang selama saya tahu mempelajari tentang dilema etika itu dimana ketika kita menjumpai satu permasalahan yang sebenarnya sama-sama benar, baik dari sudut pandang yang bermasalah ataupun kita yang mungkin akan membantu pengambilan keputusan tersebut. Dan ada satu lagi tentang bujukan moral. Kalau untuk bujukan moral sebenarnya kalau secara kita pribadi pelakunya kita tahu bahwa itu sebenarnya salah, tetapi karena sudah menjadi pembiasaan, jadi seakan-akan itu kita didorong, dipush untuk melakukan kesalahan selanjutnya atau mengulang kesalahan yang sama. Ketika Bapak harus dihadapkan dengan kedua dilema itu, dilema etika ataupun juga dilema bukan moral, bagaimana awal ketika Bapak mengidentifikasi masalah tersebut? Apakah dilema etika atau bukan? Berat sekali ini ya. Iya Pak. Waduh, ini bagaimana saya harus menjawab ini? Masih bisa Pak. Insya Allah. Tapi begini toh Mbak, apapun masalahnya, apakah itu seperti dikatakan tadi Mbaknya, itu masuk dilema etika atau bujukan moral, itu pada dasarnya masalah itu harus diselesaikan dengan adil dan bijak gitu ya. Terutama di dilema etika, dimana kita harus, dihadapkan kepada suatu persoalan, dihadapkan kepada beberapa kasus atau beberapa kasus yang sama-sama punya nilai benar gitu ya, yang sama-sama punya nilai kebajikan. Tapi bagaimana saya harus mengambil itu gitu. Nah, cara saya mengidentifikasi keduanya itu, yang pertama
saya harus mendapat informasi yang cukup, data atau fakta terkait dengan masalah atau kasus itu. Yang cukup lah ya. Ya. Saya harus mendapat informasi sebanyak-banyaknya, dan kalau sudah dirasa cukup, ya saya akan menganalisa masalah itu. Apakah ini dilema etika atau rujukan moral, gitu ya. Terus yang kedua, setelah saya banyak mendapat informasi, yang jelas informasi dan fakta serta data itu dari proporsional, tidak hanya dari sebelah, tapi berbagai sisi. Yang jelas harus dipertanggungjawabkan, bukan informasi liar. Kalau bahasa Maduranya itu berdasarkan cakan gitu, katanya. Oh, katanya ya. Jangan, aku nggak mau, karena ini sangat berimplikasi terhadap apa yang saya putuskan, gitu ya. Terus yang kedua, setelah saya cukup banyak mendapat informasi, data atau fakta itu, saya berpegang kepada aturan. Nah, saya harus bersandar kepada aturan. Nah, aturan yang mengikat akan keputusan saya, walaupun saya tidak banyak. Terus cara lain saya mengidentifikasi masalah atau kasus itu berdampak bagaimana. Nah, nanti akibatnya bagaimana. Nah, ini yang perlu sekali lagi menjadi perhatian saya untuk mendefiniasi. Sehingga dengan kasus yang berdampak kepada siapa dan bagaimana akibatnya, itu nanti saya bisa menentukan, oh ini yang masuk dilema etika atau rujukan moral. Itu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang sudah tanyakan atau disampaikan oleh Pak Mia. Kalau dari penjelasan yang Bapak jelaskan pada Mia barusan, berarti kita cenderung membahasnya ke dilema etika, Iya, ya Bapak ya. boleh. Jadi Silakan. dari identifikasi kasus-kasus yang sudah Bapak lakukan, Iya. dan Bapak juga sudah menjelaskan tentang langkah-langkah sebelum Bapak mengambil sebuah keputusan Iya. tersebut. Sudah diidentifikasi dari informasi-informasi langkah-langkahnya, begitu ya Bapak ya. Iya. Menurut Bapak, apa ya? Hal apa saja yang menurut Bapak dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tentang kasus tersebut, yaitu dilema etika yang lebih efektif karena sudah langkah-langkah disebutkan tadi. Setelah saya mengidentifikasi terkait dengan kasus atau masalah yang dilema etika itu, langkah yang menurut saya efektif yang pertama adalah saya harus membangun komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini Mbak Mia. Jadi dari masalah yang sudah saya dapat, sumber masalah yang sudah dapat, informasi sudah dapat, aturan juga sudah saya pegang untuk ini, maka yang efektif saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan akan ini. Nah, setelah itu yang kedua, saya akan minta pendapat. Ya, walaupun memang keputusan itu ranahnya ada di pimpinan, tapi tidak salah kalau saya juga masih butuh pertimbangan dan pemikiran orang lain. Dengan tanda petik ya, orang lain yang saya maksud itu bukan orang yang punya kepentingan akan keputusan yang akan saya ambil gitu. Tetapi orang lain yang memang dia bisa berposisi sebagai balance, ya. Dia berposisi sebagai penyeimbang, tidak punya kepentingan akan keputusan saya, tapi dia bisa mengkontribusikan orang netral, gitu, yang bisa memberikan wawasan, pikiran kepada saya. Sehingga dengan diskusi yang demikian, saya akan mendapatkan pemahaman lebih. Saya dapat bisa menganalisa dari pendapat dan masukan dari orang-orang yang sedemikian itu, sehingga apa yang saya tuliskan itu nanti akan bisa diterima oleh semua orang yang punya kepentingan. Dan selanjutnya yang efektif menurut saya, setelah saya komunikasi dengan orang yang punya kepentingan, saya berdiskusi dengan orang yang mungkin sepemahaman dari pikiran yang berorientasi kepada tujuan yang ingin dicapai, jangan lupa saya tidak melakukan itu. Saya selalu mensosialisasikan apa yang saya putuskan, ya, apa yang menjadi ranah kebijakan saya kepada orang-orang yang memang punya kepentingan. Itu yang efektif. Luar biasa Bapak.
Berarti karena sama-sama memiliki nilai kebajikan yang sama. Berarti kan tidak bisa dikorbankan salah satu karena semuanya sama-sama benar. Dari langkah mengidentifikasi, mencari informasi, menganalisa, dengan langkah-langkah yang rumit, berkomunikasi dengan beberapa pihak. Jadi tidak secara sepihak saja, pasti balance sehingga adanya kolaborasi, sharing dan sosialisasi. Kalau sudah pengambilan keputusan, kalau tidak disampaikan kan sama saja dengan betul. Dari sekian banyak langkah-langkah yang menurut Bapak menjadi tantangan tersendiri. Tantangannya apa, Bapak? Gini, dalam setiap pengambilan keputusan, yang menjadi tantangan terbesar adalah pertama, ketika kita sulit mencari informasi benar, gitu ya. Sulitnya mengumpulkan atau mencari informasi, data atau fakta terkait dengan apa yang saya putuskan. Itu tantangan. Karena pada dasarnya orang yang punya masalah, punya kasus, gitu ya, apalagi punya kepentingan akan keputusan yang akan saya ambil, itu sulit terbuka. Seperti kadang Mbak Nia punya masalah, padahal butuh bantuan orang untuk menyelesaikan masalah, kadang sulit terbuka. Sehingga tantangan yang pertama adalah bagaimana saya mendapatkan informasi yang banyak, data dan fakta untuk mempengaruhi saya mengambil keputusan yang bijak. Satu. Yang kedua, tantangan terbesar adalah meyakinkan orang. Itu. Karena meyakinkan orang itu adalah teramat sulit ya, apalagi Mbak Nia sudah berdiri di atas pemikiran dan kepentingannya Mbak Nia, di mana itu harus diwujudkan. Padahal seperti yang dikatakan, nyatanya kamu salah kok. Gitu. Ya toh, tapi karena mungkin itu. Jadi faktor sulit itu adalah meyakinkan orang. Berkomunikasi dengan orang ketika orang itu sudah berdiri di kakinya sendiri, di pikirannya sendiri dan keinginannya sendiri. Itu Mbak Nia. Berarti berhubungan dengan prinsipal ya Pak ya, mandiri dan gimana ya, tapi tetap mau terbuka, open minded, baik dia secara speak up mau berbagi, membuka, tapi juga menerima masukan orang lain seperti itu. Kalau tadi yang Bapak sampaikan kan ada dari identifikasi, Bapak kan ada satu langkah yaitu mengumpulkan banyak informasi, Pak ya. Berarti kalau mengumpulkan banyak informasi tidak mungkin bisa saat ini didapat, 1 jam kemudian didapat, atau katakan patokan waktu secara jelas begitu ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, ketika Bapak ingin menyelesaikan masalah tersebut, menjumpai dilema etika, untuk menyelesaikan masalah tersebut, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Artinya tidak tadi ya. Apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu kepada seseorang atau pihak-pihak tertentu gitu? Atau terjadwal prosedurnya harus ditarget berapa lama begitu? Atau kalau langkah tadi sudah dari Bapak ya? Membutuhkan waktu yang terjadwal atau tidak? Atau mungkin Bapak punya target dalam satu kasus tuh saya harusnya menyelesaikan paling tidak 3 hari, 5 hari. Apakah ada standar seperti itu? Ini pertanyaan menarik ya, dari sekian banyak pertanyaan. Kalau tadi awalnya udah sulit-sulit ya. Karena ini pertanyaan menarik, saya ingin ngajak Mbak Nia untuk bincang-bincang ini sambil keliling kelas yuk. Boleh Pak? Ya, oke. Nah, saya sampai bawah ya Pak ya? Boleh. Terima kasih Bapak. Gini Mbaknya, ini juga sambil lihat anak-anak nih lagi. Ini kan ibu guru. Saya kira hanya muridnya saja. Ini guru yang energik. Makanya kalau sudah ngumpul Ada dengan kaitannya sama pelajaran saya. Menuntun ya Bu ya, hanya menyuruh. Keren. ya, kalau sudah ngumpul dengan siswanya malah ini akan jadi siswa. Iya. Ya, kelihatan ya. Sudah. Ya. Gini, Mbaknya, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan di ruangan, kalau Mbak Nia itu apakah
ada jadwal gitu ya. Saya menyelesaikan kasus itu tanpa jadwal, Mbak. Karena seperti gini, kira-kira Mbak Mia yang punya masalah itu datangnya ada jadwal nggak? Oh, saya udah tahu kalau besok ada masalah, kan nggak tahu ya? Nggak ada kan? Nah, ya sama. Kapan saya harus menjadwal? Cuma kalau saya itu begini, setiap masalah atau kasus yang datang, maka saya harus cepat-cepat menyelesaikan masalah itu. Ya, tidak berlarut-larut. Betul, di samping tidak berlarut-larut. Kenapa? Kalau saya menunggu atau saya memberikan data waktu, pasti besok itu siapa tahu ada masalah baru. Semakinlah menumpuk masalah gitu. Jadi masalah hari ini datang, saya berupaya untuk menyelesaikan itu secepatnya. Kecuali memang masalah itu masih membutuhkan durasi waktu yang panjang untuk saya selesaikan. Sehingga saya masih membuat tahapan. Dan masalah mana yang menjadi skala prioritas untuk saya selesaikan lebih dulu. Gitu. Jadi kalau jadwal tidak, karena saya berprinsip kasus masalah semakin cepat diselesaikan itu akan lebih baik. Jadi seperti layaknya kita menghadapi sebuah sakit ya Pak ya. Ya. Pemberian dosis obat itu disesuaikan dengan seberapa besar sakit yang kita rasakan. Kalau Ya. memang membutuhkan satu treatment, berarti ya kita memang harus memberikan treatment yang besar, dosis yang juga sesuai dengan sasarannya. Gitu ya Pak. Iya betul. Iya. Benar, masalah saya percaya penyakit memang Pak semakin lama Ya. semakin sakit. Masalah, oh iya masalah itu siapa Sakit ya? hati Bapak. Jadi saya ringan Pak. Benar-benar. Karena gini juga apa ya? Kita juga tidak ingin masalah itu terus akan menghantui aktivitas dan pikiran kita ya. Semakin masalah itu kita tahan untuk tidak diselesaikan, kita akan secara medis akan tergantung lagi saya gitu ya. Harus banyak melayani kebutuhannya Bu, kebutuhan siswa, belum lagi juga ketika saya ada di rumah. Masa Jadi harus among tergantung? semuanya. Iya betul. Itu buat kira-kira. Kalau dalam pengambilan keputusan tersebut Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang menurut Bapak membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan? Ya. Adakah Bapak menjumpai hal seperti itu? Gini, setiap masalah itu memang bagusnya kalau kita berbagi. Ya, apalagi memang harus butuh keterlibatan banyak orang gitu. Memang faktor yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan itu yang pertama adalah seperti tadi saya katakan di awal bahwa semakin kita punya banyak data maka kita akan lebih mudah untuk mencerna dan mengambil keputusan itu, memainkan. Yang kedua, keterlibatan orang-orang yang satu pemikiran, satu pemahaman, dan satu orientasi tujuan, bukan kepentingan ya. Saya mungkin dengan guru misalnya, kita komunikasi enak, kita diskusi enak, tapi dia berada di kepentingannya dia. Nah itu tidak begitu nyaman kan? Modus pribadi. Bisa jadi begitu. Tapi ketika saya komunikasi, diskusi dengan banyak teman yang berorientasi pada tujuan yang sama, kepentingan dengan tujuan beda loh. Nah, tapi bertujuan yang sama, insya Allah hasilnya tidak baik. Jadi yang faktor yang berpengaruh adalah satu, ya banyaknya informasi, data dan fakta yang saya kumpulkan. Yang kedua, aturan yang jelas yang harus saya pegang. Jadi ini, aturan yang sudah saya pahami yang jelas. Yang ketiga adalah orang-orang yang satu pemikiran, satu pemahaman yang berorientasi kepada tujuan yang sama. Itu artinya. Pak, tidak terasa banyak sekali. Iya, Mas. Tinggal satu tapi Pak. Masih sisa satu ya? Oke. Terakhir Bapak. Terakhir. Banyak sekali nih ya. Gimana? Biasa seperti halnya ada pembelajaran pasti ada evaluasi gitu Yeah. ya Bapak ya. Yeah. Dari sekian banyak penuturan yang Bapak sampaikan, pembelajaran yang sudah saya terima begitu. Pembelajaran apa yang Bapak petik yang bisa Bapak sampaikan pada saya, jadi langsung ini poinnya. Iya. Gini Mbak Mia. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ketika kita menyelesaikan sebuah masalah atau kasus atau apapun itu bentuknya. Yang jelas satu,
tidak akan ada masalah yang tidak akan terselesaikan ketika kita berkomunikasi, membangun komunikasi, berdiskusi dengan banyak orang. Itu. Yang kedua, ada kebanggaan tersendiri bagi kita ketika kita membuat sebuah keputusan dengan dasar musyawarah, mufakat, diskusi, dan kolaborasi dari berbagai orang, ya. Karena saya berprinsip tadi bahwa pemikiran banyak orang akan lebih baik daripada hanya pimpinan satu atau dua orang dalam hal memutuskan. Terlebih keputusan kita itu dapat dilaksanakan oleh banyak orang dengan tanggung jawab, terlebih menjadi kemaslahatan itu kebanggaan. Jadi itu pelajaran. Hanya itu. Berat sekali, Pak. Wah, berat. Tadi katanya pertanyaan yang berat, ternyata keputusan pelajaran yang dapat dipetik juga berat juga. Iya. Dari sini saya benar-benar belajar bahwa biasa ya Pak ya, kalau kita menjalankan satu visi tujuan itu memang pasti ada beberapa pihak yang menjadi pro Yeah. dan menjadi kontra. Yeah. Tetapi Bapak bagaimana caranya bisa merangkul Ya. biar pro dan kontra bisa tetap berjalan, Ya. balance, Ya. bersinergi, Oh, bahasa. gitunya. Dan apa ya Pak ya, semakin banyak pemikiran, semakin banyak pendapat itu berarti bisa membuka dan mencari peluang indikator-indikator yang banyak Iya. yang bisa diambil untuk pemecahan. Betul. Iya, itu. Musyawarah. Benar-benar menjalankan Pak ya, nilai-nilai Pancasila berarti. Di samping nilai-nilai Pancasila ya, nilai-nilai kebajikan, terus keseimbangan itu ya. Keseimbangan. Jadi begini, dalam setiap pengambilan keputusan kita butuh keseimbangan. Keseimbangan informasi, keseimbangan psikis, keseimbangan moral, terus juga keseimbangan akan kepentingan satu dengan yang lain. Itu semua harus terakomodasi. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Mia, memang iya Mbak Mia. Dalam setiap pengambilan keputusan pasti ada yang dirugikan. Tetap biarkan mereka dengan pemahamannya untuk sementara. Tapi pada akhirnya mereka akan didewasakan oleh dirinya sendiri, didewasakan oleh kita bersama dengan pengambilan keputusan yang itu yang kita anggap sebagai kepentingan bersama. Dan insya Allah juga dalam waktu yang tidak lama dia akan paham akan apa yang saya ambil dan yang kita putuskan. Bapak begitu syarat dengan kode etik kepemimpinan dan motivasi intrinsik. Wow, keren Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Saya mau izin pamit. Oh gini. Karena sudah Kan belum ada apa-apa, belum disuguhi apa-apa ini. Gak apa-apa, sebentar lagi saya mau mencari Bu Eli Pak. Oh, gitu Mau minta ya. minum Pak. Memang tadi Terima Bu kasih Eli, banyak. ya Bu Eli kan sempat ikut saya gitu. Memang sudah nggak tahu banyak bawa apa makanan gitu. Pak, tapi saya nggak bisa baliknya Pak, jalannya panjang. Oh iya Pak. wes, nanti Bapak, kita antar ya. antar juga. Oke, iya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Selalu ya. Terima kasih banyak. Tidak keberatan bertemu saya lain. Oh, enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.